Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai calon presiden yang diusung dari Partai Nasdem, yaitu Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies adalah satu-satunya calon presiden yang diusung dari Partai Nasdem. Dan kalau kita lihat, Pak Anies ini bukan kader Partai Nasdem, tetapi diusung dari Partai Nasdem untuk maju di Pilpres 2024. Ini sesuatu yang luar biasa, teman, ide dan gagasan dan implementasinya juga dari pihak Partai Nasdem. Tidak punya kepentingan terhadap calonnya, karena calonnya bukan dari kader partainya, tetapi diusung menjadi calon presiden di 2024 oleh Pak Surya Paloh. Namun yang disayangkan, teman-teman, sampai hari ini belum juga ada titik temu siapa calon wakil presiden dari Pak Anies Baswedan. Padahal ini sudah beberapa lama, teman, isunya terlempar di publik mengenai cawapres. Sementara kalau kita lihat, PKS mengusung Aher dan Demokrat mengusung AHY untuk menjadi calon wakil presiden Pak Anies Baswedan. Jadi kenapa harus ada syarat seperti itu untuk berkoalisi, teman-teman? Dan ini saya pikir akan menjadi problem kalau ini diterus-teruskan menjelang pendaftaran calon presiden di 2024. Kalau tidak ada titik temu, bisa jadi ini koalisi bisa bubar. Tidak bisa mengusung Anies Baswedan maju di 2024. Jadi minta kesadarannya kepada PKS, kepada Demokrat untuk tidak terlalu mengedepankan capres dari partainya, tidak mengutamakan kepentingan partainya, tetapi cobalah untuk berpikir bagaimana berjuang itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, terkait fenomena seperti ini, coba kita lihat, teman-teman, pandangan dari Partai Nasdem melihat Demokrat mengusung AHY dan PKS mengusung Aher untuk mendampingi Pak Anies Baswedan di 2024. Kita lihat berita, teman, dari tempo.co.id. AHY dan Aher disodorkan menjadi cawapres Anies. Nasdem mengatakan kalau jadi syarat koalisi tak mungkin dipenuhi. Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS tengah sibuk menentukan pendamping Anies Baswedan untuk berlaga dalam Pilpres 2024. Partai Demokrat menyodorkan nama ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Sementara PKS mengusulkan nama Wakil Ketua Majelis Syuro Ahmad Heriawan alias Aher. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut partainya menghargai usulan PKS dan Demokrat. Kendati demikian, dia mengatakan usulan dua nama ini tidak mungkin dipenuhi oleh koalisi mengingat hanya ada satu calon wakil presiden. Kalau itu yang menjadi syarat koalisi, ini jadi tidak mungkin kita penuhi semua keinginan itu. Kita tidak bisa penuhi keinginan itu. Partai-partai yang mensyaratkan cawapres, kata Ali kepada Tempo Minggu 6 November 2022. Ali menjelaskan partainya menghindari koalisi transaksional dan mengutamakan adanya kesetaraan. Bagaimana kita bisa berkoalisi dengan orang yang punya syarat untuk dipenuhi karena wapres, ujarnya. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut pembahasan cawapres Anies Baswedan belum menemui titik terang. Dia menampik jika kebuntuan dalam pembahasan cawapres Anies bakal mengarah ke penunjukan sosok di luar koalisi. Menurut dia, hal tersebut malah menunjukkan bahwa koalisi berlari dari realitas. Itu kan SKPIMS, lari dari realitas. Kami justru enaknya koalisi itu semua dibuka di atas meja, semua diperbincangkan, tapi tidak semua bisa saya omongin, kata Willy di Komplek Parlemen Jakarta Selasa 1 November 2022. Willy menegaskan tim kecil dari ketiga partai bakal mensimulasikan semua sosok cawapres yang disodorkan di meja perundingan. Dia menyebut ada 6 cawapres yang disimulasikan dengan Anies. Semua di-exercise, AHY dan Aher di-exercise, yang lain juga. Sehingga kita punya peta, jika A gimana, B gimana, sampai F ya. A, B, C, D, F kita simulasi, jadi intensitasnya sampai ke sana. Ke-6-6-nya itu, F itu ya diajak ngobrol, dan tim yang datang mensenger kita kirim. Kata dia, Willy menyebut Partai Nasdem mengapresiasi
jika Demokrat dan PKS menyodorkan nama cawapres. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa yang menjadi epicentrum adalah Anies. Menurut Willy, ketika partai sejauh ini bersikap rasional, PKS maupun Demokrat bersepakat jika pendamping Anies mesti didasarkan pada chemistry, alih-alih kawin paksa. Dua hal yang kami sepakati bagaimana mempersembahkan Dwi Tunggal kepada publik, artinya tidak kawin paksa. Chemistry terbangun, selain itu rasionalitas tentu cenderung posisi menang. Itu juga bukan komunikasi dengan banyak figur yang selama ini kita lihat di survei dan jadi preferensi tim kecil, ujarnya. Nah itu teman-teman terkait berita mengenai calon wakil presiden Anies Baswedan yang sampai hari ini belum ada titik temu siapa yang akan menjadi pendamping Anies Baswedan. Padahal ini sudah berbulan-bulan siapa yang akan menjadi cawapres Anies belum ketemu. Karena ini adalah dari koalisi sendiri teman yang menyodorkan nama cawapres. Kalau Demokrat itu AHY, kalau dari PKS itu adalah Aher. Ini kan membuat repot akhirnya. Padahal sekali lagi apa yang disampaikan oleh Partai Nasdem, berkoalisi tanpa syarat itu jauh lebih baik. Jadi tidak mengutamakan kepentingan partainya, tetapi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan apa? Dengan mengusung perubahan dan perbaikan dari Anies Baswedan. Oke lah, katakanlah dua-duanya tidak dipakai oleh Pak Anies, maka dua-duanya harus sepakat memilih calon lain yang diusung dari koalisi ini. Atau bisa jadi koalisi-koalisi ini menyerahkan semuanya kepada Pak Anies Baswedan, siapa cawapres yang diinginkan oleh Anies Baswedan. Jangan sampai Pak Anies maju menjadi calon presiden tetapi wakilnya ini tidak punya chemistry. Jadi tidak ada keterpautan, tidak satu visi misi. Nah ini kan menjadi repot juga. Jadi akhirnya berjalan sendiri akhirnya. Jadi yang diinginkan itu antara capres dan cawapres itu menjadi duit tunggal. Jadi saling melengkapi untuk maju di 2024. Jadi maju di sini bukan untuk kalah tapi untuk menang. Maju untuk menang. Jadi apakah nanti Pak Anies akan memilih dari AHY atau Aher, tetapi yang pasti kita melihatnya bahwa kalau ini tidak ditentukan siapa cawapresnya, maka ini akan menjadi bumerang juga untuk Pak Anies Baswedan maju di 2024. Bisa mungkin kalau dua-duanya ngeyel teman, misalkan Demokrat ngeyel, PKS ngeyel, bisa jadi koalisi ini tidak bisa jalan, artinya bisa bubar. Jadi itu yang tidak kita harapkan, agar Pak Anies tetap maju menjadi calon presiden dan wakilnya saya pikir yang lebih elegan adalah diserahkan kepada Pak Anies. Siapa yang sekiranya cocok dengan Pak Anies atau tidak mengambil dua-duanya dari Demokrat maupun dari partai PKS. Misalkan mengambil dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dan Pak Anies itu punya chemistry yang baik. Jadi beberapa kali kalau kita lihat antara Ridwan Kamil sama Pak Anies ini sering duduk bersama, sering berdialog, sering berdiskusi. Artinya ada chemistry dua orang ini, dua tokoh ini. Jadi kalau maju di 2024 ini sangat layak Anies sama Ridwan Kamil, atau Anies kepada Pak Gatot Nurmantio yang sering disebut namanya Anies Pak Gatot Nurmantio, itu juga bagus untuk maju di 2024. Jadi kita tinggal tunggu saja teman siapa yang akan dipilih Pak Anies atau yang menjadi keputusan dari koalisi ini. Mudah-mudahan akan segera terbentuk satu sikap yang sama untuk mengusung siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang diinginkan oleh ketiga partai politik ini yang sedang mau melakukan koalisi mengusung Pak Anies di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.